sebenarnya sih di era pandemi ini ya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ya kan. Sebenarnya kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan ini, paling gampang ya kita tutup aja usaha. Aduh, ya jangan sampai. Paling gampang begitu. Sebenarnya lebih untung begitu. Nah, Citra. Memang sempat ada pemikiran seperti itu, Pak. Sebenarnya. 5, 6, 7, 8. Viva Talks begin. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar Viva Muda? Selamat datang di Viva Muda Talks. Kalau biasanya nih yang nonton kita mungkin bingung, oh kenapa tiba-tiba kok ada kata Viva dan segala macam. Memang benar. Jadi Viva Cosmetics itu yang lahir dan besar di Surabaya dan sudah mengindonesia, menasional dan bahkan mendunia, itu asal mulanya dari Surabaya. Makanya kita sekarang pingin ngobrolin tentang segala sesuatu yang gak harus selalu tentang Surabaya, tapi tentang apapun yang sedang terjadi belakangan hari ini. Kok ya pas siang-siang gini momennya ngomongin Viva Muda Talks tuh pas bulan Februari, pas Valentine, pas mau Sincia, pas lagi lockdown lagi Surabaya ini. Kapan selesai ini lockdown ya? Saya bingung ini diperpanjang katanya sampai Maret. Santai dulu, gak usah terlalu ngegas ya Viva Muda. Mending gimana kalau saya kenalan dengan dua pria di sebelah kanan saya. Viva Muda kalau sudah hafal dengan siapa mereka, kayaknya kita gak perlu kenalan lagi. Atau perlu kenalan mungkin yang belum tahu. Kalau Viva Muda suka banget pakai pensil alisnya, suka banget pakai semua produk Viva. Jangan cuma sekedar beli produknya, tapi harus tahu siapa sih sebenarnya orang yang nih yang kerja keras setengah mati nih, keringet udah dari basah sampai kering ya kan, ngomongin Viva. Tuh di sebelah kanan saya paling ujung ya, namanya adalah Pak Yusuf Wiharto. Jadi Pak Yusufnya adalah nih kenalan biar tahu. Pengusaha kosmetik dan sekaligus direktur dari PT Moga Jaya. Jadi guys, Viva itu Viva Kosmetik itu nama perusahaannya, pengetahuan, PT Moga Jaya. No, udah lama dari Surabaya. Dah ya. Pak Yusuf, hai Pak. Halo, Citra, apa kabar? Kalau ngomong Pak Yusuf nih kayaknya kita bisa 1 hari nih duduk di sini. Kalau Pak Yusuf adalah kita sebut sebagai creative planner atau entrepreneur yang sudah senior dan udah lama banget ngomongin di dunia bisnis. Kalau di tengah saya, ini adalah Take ya Pak ya. Tadi Take. Siap. Koko ganteng. Siapa tak kenal dia ya kan? Kalau pengusaha kafe dan resto tuh pasti tahu. Ketemu Pak Cahyo tuh semua orang tuh pemilik kafe kalau perlu bangkit berdiri pasang lagu Indonesia Raya. Pak Cahyono Aryono selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Jawa Timur. Dan juga di sini ditambahkan calon wali kota untuk periode berikutnya. Ada Pak di sini di saya. Ya? Periode berikutnya setelah ini. Oh mainnya nggak wali kota, gubernur. Nggak mau lagi dia wali kota. Prigo Jatim soalnya masalah. Ya kan, gubernur ya Pak ya. Tapi tolonglah Pak, kalau Bapak diminta jadi anggota DPR, janganlah Pak, mending Bapak jadi gubernur aja, kita lebih senang. Saya juga setuju, terima kasih. Staf Ali. Staf sus. Nah, itu. Tapi Pak Cahyo, Pak Yusuf, ini kan kita ngomongin pas banget bulannya Februari, pas segala macam. Ntar ngomong-ngomong kita udah ngomongin udah pada cuci tangan belum nih bapak-bapak nih? Pakai dulu dong ini nih. Iya, kita pakai. Menjaga yang namanya segala macam tuh tetap higienis Pak. Pasti Pak Cahyo bingung ini apaan sih semprot-semprot? Ini apa nih? Viva juga nih? Ini punya Viva itu punya yang namanya hand sanitizer Pak. Ini jujur nih Pak ya, ini jujur nih nggak beres. Saya tuh selalu punya ada di tas kayak gini kemana-mana. Soalnya apa? Biasanya mohon maaf nih Pak, pakai kayak gini-gini di zaman sekarang bikin tangan itu jadi kering Pak. Betul. Terlebih pria tidak suka kalau tangannya kering, bukan begitu Pak? Ya, semuanya basah gitu. Nah, itu dia. Maksud saya biar tetap lembut ya Pak. Iya betul, tapi biar lembut. tetap lembut. Nah, itu aloe vera Pak. Sekalian tes, ternyata masih bisa membawi. Oh, Sebetulnya. itu berarti sehat. Kita bebas COVID-19. Betul. Pak Yusuf, Pak Cahyo, saya Siap. ingin ngomongin. Emang saya dengar di mana-mana namanya bisnis tuh semua Pak. Katanya sekarang kalah telak. Terpuruk lah. Ada yang sampai tengkurap, ada yang sampai gulung-gulung. Gitu Pak ya. Gulung-gulung lah, tengkurap lah, segala macam pokoknya istilahnya. Mungkin sebelum ke Pak Cahyo, saya mau ke Pak Yusuf dulu. Siap. Kalau bisnis udah senior gini Pak, biasanya kadang-kadang katanya kan orang bilang, oh enak, udah kaya dari dulu tuh bisnisnya, udah ini pastilah pandemi lockdown aman tetap. Gimana? Ya
Orang bisa aja bilang begitu, tapi sebenarnya nggak begitu juga sih. Kenyataannya nggak begitu padahal itu Pak ya? Betul. Kenyataannya jauh dari itu atau gimana? Tantangannya jauh lebih dari itu. Oke. Ya justru kita sebagai pebisnis atau yang sudah dibilang senior ini harus bisa membuktikan bahwa kemajoritasan kita, ya kan, kedewasaan kita untuk menanggapi satu situasi dan kondisi itu begitu. Oke, berarti ini tugas sekarang dari pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar ini adalah menyesuaikan, beradaptasi Pak ya kalau begitu. Betul, kita semua harus beradaptasi karena tanpa beradaptasi nanti kita akan terlewatkan. Nah itu tadi. Jadi kita harus beradaptasi dan kita harus hidup berdampingan di era pandemi ini. Itu begitu. Jadi bukan lagi kita ngomongin brand ini, brand itu, brand A, B, C, D, kita kompetisi gitu, udah nggak musim lagi. Nggak musim lagi. Jadi kita harus hidup berdampingan pada saat ini. Tuh, jadi berdampingan, tapi tetap social distancing intinya ya. Pak Cahyo, saya dengar katanya lockdown segala macem. Ini kayak mall nih Pak, ini kan kita sekarang udah di mall. Mall lah tutup jam 8. Saya masih bingung Pak dengan konsep mall tutup jam 8 ini momen apa nih Pak, mewakili netizen Pak ya. Kemarin saya jalan ke mall Pak, setengah 8 udah kayak anak SMA pulang bimbel Pak. Semua udah pada buru-buru pulang. Saya bilang ini masih setengah 8. Apa-apaan ini? Kayak anak remaja disuruh pulang. Kan jadi nggak lega gitu Pak ya. Mau belanja mungkin mau beli produknya FIFA di mall ini kan ada nih Pak. Betul. Jadi keburu-buru gitu. Kenapa sih? Saya bingung Pak, korelasinya ini Pak saya bisa bantu jelasin. Korelasi antara kenapa mall semua bisnis tutup jam 8 dengan keadaan kayak gini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, senang sekali bisa ketemu Citra dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Ya, yang jelas begini, sebenarnya pemerintah ini ya mau nggak mau kita harus ngikuti lah sebenarnya. Ya, kalau kita berbicara secara bisnis sebenarnya tahun lalu pun sebenarnya kita sudah mengalami kondisi yang naik turun ya. Tadi seperti disampaikan bahwa banyak teman-teman juga terpuruk, banyak teman-teman juga yang mengalami gonjangan dalam hal bisnisnya, khususnya di F&B. Nah kebetulan kami dari asosiasi sudah mengamati posisi ini dari setahun yang lalu, kalau boleh dikatakan sejak Maret sebenarnya. Nah kalau kita lihat dari Maret, sebenarnya pemerintah bulan April sampai Juni udah melakukan yang namanya PSBB Surabaya Raya, terus ada Jakarta Raya dan segala macam. Kalau masih ingat ya, saya rasa semua pasti ingat ya karena tahun lalu itu adalah awal mula daripada pandemi COVID-19-nya. Kenapa sekarang dibuat seperti ini? Harusnya kalau menurut kami ya PPKM atau apapun namanya, PSBB, PPKM, sekarang ada lagi namanya PPKM Mikro. PPKM Mikro. PPKM ini yang tahu ya singkatannya PPKM, potong-potong kerjaan masyarakat ya. Itu kepanjangannya PPKM adalah potong-potong kerjaan masyarakat. Betul. Ya. Potong-potong kerjaan Citra ya. PPKM itu Pak, potong-potong kerjaan MC juga Pak. Betul, makanya justru itu ya pusing ini terlibat semuanya. Ya. Terlibat semuanya, yang dimana sebenarnya kalau kita lihat bisnis kafe atau kuliner atau restoran sebenarnya dari tahun kemarin kalau kita berbicara 3 bulan terakhir kan sudah menunjukkan kenaikan yang cukup bagus. Ya. Meskipun dari Perwali 28, 33, Perwali 67 sampai hafal nih, bacain Perwali terus nih saya Mbak Citra ya. Sebenarnya pemerintah juga sudah mengatakan bahwa prokes ataupun protokol kesehatan secara ketat sudah diberikan. Nah, tapi karena dianggap setiap liburan ya orang Indonesia kita semuanya suka liburan ternyata ya akhirnya peningkatan ataupun kasus dari COVID itu selalu ada dan terus meningkat. Pemerintah dengan segala pertimbangannya kemarin saya masih ingat mungkin minggu pertama atau minggu kedua akan memberlakukan PPKM ya. Shock dong ya. Orang omset kita udah mulai naik di atas 50%. Kok malah di ini lagi gitu. Malah dibuat seperti ini. Tapi apa yang kita inginkan sebenarnya adalah ini biar cepat selesai, selesai. Nah, kalau kita berkaitan dengan mall kenapa tutup jam 8, terus kafe restoran hanya 25%, sekarang jadi 50%. Itu tujuannya itu adalah untuk membatasi kegiatan masyarakat. Diharapkan bisa membantu adanya acara kumpul-kumpul itu betul, gitu ya Pak ya. Kumpul yang sudah hangout dan segalanya.
Tapi ternyata enggak juga, ya. Karena yang terjadi sebenarnya kalau kita bicara mall, cafe, restoran, apalagi yang ada di asosiasi kami, udah dilakukan secara ketat. Prokesnya udah kenceng banget. Protokolnya dan segalanya. Kalau kita bicara dari thermal dan hand sanitizer, FIFA, ya. Terus habis itu juga kita ada cek suhu berkala ya. Kita bicara untuk karyawan maupun dengan pengunjung. Terus kita juga masker, ya. Tes swab antigen. Semua ya. Jadi Semua sudah dilakukan. Iya. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus sadar bahwa jangan mall dong yang ditutup, jangan kafe restoran dong itu. Tolong dong, kita setuju kali ini PPKM Mikro. Iya. Karena nanti yang akan disasar adalah kampung, tempat-tempat yang ada Kluster di yang daerah-daerah kecil, keluarga, betul. kampung-kampung, Iya. gang-gang kecil dan segala Sekarang yang lagi sekarang yang dilakukan dan berakhir menurut pemerintah nih tanggal 22 Februari. Oh, harusnya berarti nanti lepas 20 Februari bisa ketahuan Pak ya. Betul. Harapannya begitu ya Pak ya. Kami juga berharap seperti itu. Betul, tapi paling nggak sekarang udah agak longgaran. Mau kalau nggak salah tutup jam 9 Pak. Betul, mall jam 9 dan tempat duduk sudah bisa 50%. Amin, amin semoga Jadi juga. Citra sama Pak Yusuf nggak boleh bawa banyak teman-temannya ya. Enggak, Pak. Kita tetap kalau saya sama Pak Yusuf aja, yang penting pokoknya asal obrolannya seru aja. Pak. Oh, siap. Kita ngobrol seru di Pemuda Talks nih Pak Cahyo, Pak Yusuf. Ini kan katanya semua perusahaan lagi berusaha gimana beradaptasi, tadi Pak Yusuf bilang beradaptasi sama. Saya mau ke Pak Yusuf. Yes. Beradaptasinya ini sampai di tingkatnya kayak apa Pak? Contoh mungkin FIFA sempat nggak sih Pak? Ini mohon maaf ya Pak, mem-PHK. Kan ada perusahaan yang sampai kayak gitu Pak. Karyawan dikurangin, dirumahkan, segala macam cara Pak pokoknya dilakukan supaya perusahaan tetap bertahan. Kan berapa puluh tahun loh Pak FIFA Pak? 60 tahun Pak ya? Tahun ini 59. 50 lah, ya sudah menuju 60 Pak. Sekian lama. Kalau enggak, nah ya, kalau enggak karena Pak Yusuf cinta banget sama pekerjaan. Kita ngomongin Valentine, ngomongin cinta berarti Pak. Betul. Cinta sama pekerjaan tapi ketemu pandemi. Nah, lu gimana? Ya itu tadi. Jadi sebenarnya sih di era pandemi ini ya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Ya kan? Sebenarnya kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan ini, paling gampang ya kita tutup aja usaha. Aduh, ya jangan sampai. Paling gampang begitu. Sebenarnya lebih untung begitu. Nah, Citra. Memang sempat ada pemikiran seperti itu Pak? Sebenarnya. Karena lebih untung gitu, karena apa? Kita kan di era pandemi ini kalau kita buka ya kita juga banyak sekali resiko ya. Belum nanti apa itu bagaimana nih omsetnya ya kan? Kalau kita buka kan otomatis kan itu kan fixed cost jalan terus ya, lampu ya, gaji karyawan dan lain sebagainya ya kan. Lah kita belum tahu hasil returnnya apa ya. Kalau saya tutup ya kan, anggap aja duit 10M kita ke bank. Ingin kita dapat duit berapa dari bank? Ya, jelek-jelek bunga juga setahun 6%. 6%. Kalau 10 miliar, saya cepat hitungan duit. 600 juta. 100 juta. Pak Cahyo udah kayak kalkulator berjalan ya. 50 juta cukup kan sebenarnya buat kita. Pakai metode apa sih ini semua mungkin dari ya. Gampang seperti itu ya kan, kita pasti ya duit dengan 50 juta satu bulan ya sudah cukup gitu kan. Ya kan, tapi kan karena rasa kecintaan kita terhadap kerjaan kita dan rasa kecintaan kita terhadap karyawan kita ya kan, jadi kita apa itu ya ibaratnya kita ini sekali lagi humanity ya, kita lebih ke personal humanity ya. Jadi kita paksakan kita harus buka dan kita harus fight demi untuk kita semua, bukan untuk para owners lagi nih, untuk kita semua yang berada di bawah payung ya FIFA ini. Oke, memang bener ya, saking cintanya kadang-kadang sama perusahaan itu ada yang bermain bukan lagi hitung-hitungan aja ya Pak, bukan lagi how cuan, tapi kadang-kadang mikirin anak buah, punya karyawan, mereka punya keluarga, kita harus apa gitu ya Pak ya. Suppliers kita bagaimana ya nah, kan. Itu how to survive dan segala macam. Ini saya bingung ya ngomongin pria-pria nih. Saking mereka itu cinta dengan kerjaan, yang ini pinter ngitung, yang sana mikirin ke orang kantor. Saya ingin tahu ya, FIFA Muda ya. Mohon maaf nih, agak sedikit melenceng pertanyaan. Apakah mereka tipikal pria-pria yang concern akan kulit mereka dan ketampanan mereka? Saya ingin tanya, mereka harus jawab jujur, ya kan? Yang satu yang punya FIFA, ngomong-ngomong yang punya FIFA, dia sendiri concern nggak sama kulitnya? Yang satu wajahnya tuh kinclong, saya curiga. Kayaknya dia bukan hanya memakai air wudhu. Apa rahasia ketampanannya? Mari kita tanya. Nah, kita jalanin dulu. Ya, kita tes trial dulu. Kita harus nyebur dulu ke kolam.
Jemurnya bukan satu kaki ya Pak ya? Dua kaki, kok bisa sebadannya juga. Oke, sebadannya juga basah. Bukan luncur. ecek-ecek ibaratnya. Kalau cuma kaki kan ecek-ecek tok. Tapi ini harus sebadannya. Oke. Thank you for watching Viva Muda. Jangan lupa follow Instagram kita @VivaMD dan subscribe YouTube Viva Cosmetics Muda Official karena akan ada banyak info menarik untuk kalian semua. Buat yang pengen shopping kosmetik tanpa ribet, yuk follow juga semua marketplace kami di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, sampai JD.id. Pokoknya stay tune terus di semua akun official kami dan sampai jumpa di Viva Muda Talks berikutnya. Bye-bye.